Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Sistem reproduksi pada laki-laki terdiri dari beberapa organ dan struktur yang bekerja bersama untuk memproduksi, menyimpan, dan mengirimkan sperma. Berikut adalah komponen utama dari sistem reproduksi laki-laki. Sesuai di gambar yaitu ada 22 bagian. Jadi yang pertama sesuai gambar kandung kemih. Kalian bisa lihat di gambar. Nah, kandung kemih meskipun bukan bagian langsung dari sistem reproduksi laki-laki, memainkan peran penting dalam fungsi reproduksi, di mana beberapa fungsi kandung kemih pada sistem reproduksi. Yang pertama yaitu menampung dan mengeluarkan air seni. Nah, kandung kemih berfungsi sebagai tempat penampungan sementara air seni yang diproduksi oleh ginjal. Ini pelajaran SMP kalau kalian masih ingat ya teman-teman. Lalu yang kedua yaitu mengontrol aliran urin, di mana kandung kemih juga memiliki fungsi dalam mengontrol aliran urin. Nah, yang ketiga yaitu fungsi seksual. Kandung kemih juga terlibat dalam fungsi seksual pria. Meskipun kandung kemih bukan bagian langsung dari sistem reproduksi laki-laki, fungsinya yang terkait dengan pengeluaran air seni dan kontrol aliran urin penting dalam menjaga kesehatan sistem reproduksi dan fungsi seksual pria. Setelah tadi kandung kemih, yang kedua ada tulang panggul atau bisa disebut apa teman-teman? Yap, pelvis. Memiliki peran penting dalam sistem reproduksi laki-laki. Secara keseluruhan, meskipun tulang panggul ini tidak secara langsung terlibat dalam produksi sperma pada sistem reproduksi laki-laki, ia memiliki fungsi penting dalam melindungi organ reproduksi, di mana mendukung struktur penis serta berperan dalam proses persalinan dan dukungan otot-otot panggul yang terkait dengan fungsi seksual. Yang ketiga ada vas deferens. Apa itu? Fungsi utama vas deferens adalah mengangkut sperma dari epididymis atau tempat penyimpanan dan pematangan sperma ke uretra, yang merupakan saluran yang mengeluarkan sperma dari tubuh. Fungsi-fungsi vas deferens ini penting sekali dalam memastikan sperma dapat mencapai tempat keluar dari tubuh dan berpartisipasi dalam proses reproduksi. Nah, uretra yang keempat, di mana adalah saluran yang melewati penis dan berfungsi untuk mengeluarkan urin dan sperma dari tubuh. Uretra juga memiliki peran dalam mengatur aliran urin dan ejakulasi. Yang kelima ada penis. Nah, penis adalah organ eksternal yang berfungsi sebagai alat untuk melakukan hubungan seksual. Selama ereksi, penis mengisi dengan darah sehingga memungkinkan penetrasi dan ejakulasi sperma. Yang keenam ada testis. Ya, apa itu testis? Buah zakar. Sering dikenal dengan buah zakar yang merupakan organ utama dalam sistem reproduksi laki-laki. Nah, testis sendiri bertanggung jawab untuk menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Di dalam testis terdapat tubulus seminiferus, di mana tempat terjadinya produksi sperma. Yang ketujuh ada skrotum, di mana merupakan kantung kulit yang menggantung di bawah pangkal penis pada laki-laki. Selain fungsinya dalam produksi sperma, skrotum juga memiliki peran dalam fungsi seksual laki-laki, di mana selama rangsangan seksual, otot-otot skrotum akan berkontraksi. Udah kayak orang hamil aja ya, berkontraksi. Di mana yang dapat memberikan sensasi tambahan dan meningkatkan kenikmatan seksual. Secara keseluruhan, skrotum memiliki peran melindungi dan mengatur suhu testis untuk memastikan produksi sperma yang optimal serta berkontribusi pada fungsi seksual laki-laki. Yang kedelapan, apa teman-teman kalau bisa tebak? Epididymis. Nah, epididymis adalah saluran bergelung yang terletak di belakang setiap testis. Fungsinya
menyimpan dan mematangkan sperma yang diproduksi oleh testis. Emangnya mentah ya? Selama pematangan, sperma mengalami perubahan struktural dan kemampuan untuk bergerak. Yang kesembilan, sakrum, di mana merupakan tulang besar yang terletak di bagian bawah tulang belakang vertebrae dan berfungsi sebagai bagian dari sistem kerangka. Meskipun sakrum tidak secara langsung terlibat dalam sistem reproduksi laki-laki, ada beberapa cara di mana sakrum berkontribusi terhadap fungsi sistem reproduksi tersebut. Peran dan fungsi strukturalnya dalam mendukung tulang panggul dan sistem kerangka secara keseluruhan penting sekali untuk menjaga posisi yang benar. Nah, dukungan organ reproduksi dan koordinasi gerakan yang diperlukan untuk fungsi seksual dan reproduksi yang optimal. Yang ke-10 ada vesicula seminalis dan prostat, di mana vesicula seminalis dan prostat adalah dua kelenjar yang menghasilkan sebagian besar cairan semen. Semen bukan berarti semen yang dibuat bangunan ya guys. Nah, cairan ini menyediakan nutrisi dan lingkungan yang mendukung kelangsungan hidup sperma. Yang ke-11 yaitu ada kelenjar prostat, di mana merupakan salah satu komponen utama dalam sistem reproduksi laki-laki. Fungsi utama kelenjar prostat dalam sistem reproduksi laki-laki secara keseluruhan dalam sistem reproduksi laki-laki dengan memproduksi cairan prostat yang mendukung sperma, mengatur kualitas sperma, dan berperan dalam ejakulasi, juga membantu pengaturan aliran urin. Banyak sekali ya fungsi-fungsinya. Yang ke-12 yang dimana ada kelenjar bulboretral, juga dikenal sebagai kelenjar koper. Gampangnya ya, adalah kelenjar kecil yang terletak di sekitar uretra pada laki-laki. Meskipun kelenjar koper ini tidak menghasilkan sejumlah besar cairan yang tidak terlibat secara langsung dalam produksi sperma, peran mereka dalam memasi uretra, melindungi sperma, dan mengurangi keasaman uretra adalah penting sekali dalam fungsi reproduksi laki-laki dan kenyamanan selama aktivitas seksual. Yang ke-13 yaitu ada rektum. Rektum sendiri tidak memiliki peran utama dalam sistem reproduksi laki-laki. Namun, dalam konteks hubungan seksual anal, rektum dapat memberikan sensasi tambahan dan mempengaruhi kenyamanan dan juga kesehatan seksual laki-laki. Penting sekali untuk diingat bahwa setiap aktivitas seksual harus dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak dan dengan kehati-hatian untuk meminimalkan resiko cedera ataupun infeksi. Yang ke-14, tubulus seminiferus adalah struktur utama dalam testis yang berperan penting dalam produksi sperma dalam sistem reproduksi laki-laki, di mana dalam sistem reproduksi laki-laki berfungsi sebagai tempat produksi, perkembangan, dan penyaringan sperma, di mana proses yang terjadi di tubulus seminiferus penting untuk menjaga kualitas dan kuantitas sperma yang optimal, yang merupakan komponen utama dalam reproduksi laki-laki. Yang ke-15, vas deferens, juga dikenal sebagai saluran sperma, di mana adalah saluran yang menghubungkan epididymis dengan uretra dalam sistem reproduksi laki-laki. Nah, secara keseluruhan mengangkut dan menyimpan sperma, mengatur keseimbangan cairan, lalu serta berkontribusi dalam pembentukan semen. Ingat tadi bukan semen bangunan. Lalu fungsi-fungsi ini memungkinkan sperma untuk mencapai tempat tujuan mereka dan meningkatkan kemungkinan keberhasilan pembuahan saat berhubungan seksual. Yang ke-16, di mana merupakan kandung kemih. Nih, kandung kemih adalah bagian dari sistem kemih, bukan sistem reproduksi laki-laki. Namun, kandung kemih penting dalam mempertahankan kenyamanan dan kualitas hidup seksual.
Kandung kemih yang sehat memungkinkan kontrol yang tepat atas buang air kecil dan menghindari masalah seperti infeksi pada saluran kemih. Seminiferus. Nah, tubuh seminiferus adalah struktur yang terdapat di dalam testis dan merupakan tempat produksi sperma. Yang kedua yaitu ada sel Leydig. Nah, adalah jenis sel yang terdapat di dalam testis dan berperan dalam produksi hormon testosteron. Nah, kedua komponen ini, tubulus seminiferus dan sel Leydig, berperan penting dalam produksi sperma dan produksi hormon testosteron yang mendukung fungsi sistem reproduksi laki-laki. Nah, mereka ini berkontribusi pada kemampuan reproduksi, perkembangan seksual, dan karakteristik sekunder laki-laki. Nah, uretra adalah yang ke-19. Uretra seperti di gambar, merupakan saluran yang menghubungkan kandung kemih dengan luar tubuh pada sistem reproduksi laki-laki. Secara keseluruhan, uretra ini berperan dalam sistem reproduksi laki-laki dengan mengangkut sperma, mengeluarkan urin, dan berkontribusi dalam kontrol fungsi seksual, di mana fungsi-fungsi ini memungkinkan reproduksi yang efektif dan pengeluaran urin yang tepat dalam sistem reproduksi laki-laki. Yang ke-20 ini yang tadi udah kita bahas, di mana epididymis adalah struktur berliku yang terletak di belakang setiap testis dalam sistem reproduksi laki-laki, bukan perempuan. Nah, epididymis berperan dalam sistem reproduksi laki-laki dengan mematangkan, menyimpan, dan menyaring sperma. Fungsi-fungsi ini mendukung kemampuan reproduksi laki-laki dan keberhasilan pembuahan saat berhubungan seksual. Ini yang terakhir 21, di mana merupakan testis. Nah, testis atau buah zakar adalah organ utama dalam sistem reproduksi laki-laki. Testis bertanggung jawab untuk menghasilkan sperma dan hormon testosteron. 22, di mana penis. Nah, penis adalah organ eksternal yang berfungsi sebagai alat untuk melakukan hubungan seksual. Selama ereksi, penis mengisi dengan darah sehingga memungkinkan penetrasi dan ejakulasi sperma. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan juga sama. Nah, sistem reproduksi laki-laki bekerja secara kompleks dalam memproduksi, menyimpan, dan mengirimkan sperma untuk reproduksi. Hormon testosteron juga memainkan peran penting dalam perkembangan dan fungsi sistem reproduksi laki-laki. Yang ketujuh ada miometrium, adalah lapisan otot tebal yang terletak di sekitar rahim atau uterus pada sistem reproduksi wanita. Fungsi utama miometrium adalah sebagai berikut. Yang pertama, kontraksi saat persalinan. Yang kedua, pendukung kehamilan. Jadi selama kehamilan, miometrium juga berperan dalam mendukung dan mempertahankan kehamilan. Lalu yang ketiga yaitu mengontrol perdarahan. Miometrium juga berperan dalam mengontrol perdarahan setelah melahirkan atau saat menstruasi. Lalu yang keempat yaitu ada pengeluaran menstruasi, di mana selama siklus menstruasi, miometrium juga berkontraksi untuk membantu mengeluarkan lapisan endometrium yang tidak diperlukan jika tidak ada pembuahan. Nah, fungsi-fungsi tersebut menunjukkan peran penting miometrium dalam reproduksi wanita, terutama dalam proses persalinan, dukungan kehamilan, dan pengeluaran menstruasi. Lalu selanjutnya yang ke-8, yaitu serviks. Serviks juga dikenal sebagai leher rahim, yang dimana merupakan bagian bawah rahim yang menghubungkan rahim dengan vagina pada sistem reproduksi wanita. Nah, serviks memiliki beberapa fungsi penting. Apa saja teman-teman? Yang pertama yaitu ada perlindungan rahim, di mana salah satu fungsi utama serviks adalah melindungi rahim dari infeksi dan benda asing. Lalu yang kedua yaitu penghasil lendir. Serviks menghasilkan lendir khusus yang berperan dalam siklus menstruasi dan juga kesuburan. Lendir ini berubah sepanjang siklus untuk menciptakan kondisi yang ideal bagi sperma untuk bergerak melalui vagina menuju rahim saat masa-masa subur.
Masa subur seperti apa setelah menstruasi? Merupakan masa subur bagi seorang wanita. Makanya itu kenapa setelah menstruasi banyak kelenjar yang keluar dari area kewanitaan. Lalu yang ketiga yaitu ada penjaga pintu rahim, di mana serviks berperan sebagai pintu gerbang yang mengatur akses dalam rahim. Nah, nomor 4 merupakan deteksi kanker serviks, di mana serviks juga merupakan lokasi umum untuk perkembangan kanker serviks. Oleh karena itu, serviks juga berfungsi sebagai tempat untuk deteksi kanker serviks melalui tes pap smear atau tes HPV, di mana fungsi-fungsi tersebut menunjukkan peran penting serviks dalam menjaga kesehatan reproduksi wanita, mempertahankan kesuburan, serta berperan dalam proses kehamilan dan persalinan. Yang terakhir atau yang ke-9 yaitu vagina. Vagina adalah saluran elastis yang menghubungkan serviks dengan lingkungan luar, di mana fungsi vagina adalah sebagai saluran masuknya penis saat hubungan seksual, sebagai jalur keluarnya menstruasi, dan sebagai saluran persalinan saat melahirkan. Ya, semua bagian-bagian sistem reproduksi wanita ini bekerja sama untuk memungkinkan pembuahan, kehamilan, dan menjaga keseimbangan hormon seksual dalam tubuh. Yang ke-8 ada urethral opening atau uretra. Bertanggung jawab mengeluarkan urin dari kandung kemih keluar tubuh Anda. Pada pria, uretra juga berfungsi mengeluarkan air mani selama ejakulasi saat berhubungan seksual. Nah, yang ke-9 ada vestibul, di mana suatu ruangan yang dikelilingi oleh labia minora yang terdiri dari orifisium uretra, vagina, dan ductus glandula vestibularis major dan minor. Orifisium uretra externum berada di sebelah posteroinferior gland klitoris serta di sebelah anterior orifisium vagina. Yang ke-10 yang terakhir fungsi anus, yang utama adalah sebagai pintu keluar produksi akhir pencernaan. Ketika makanan melewati saluran pencernaan dan nutrisinya diserap, sisa-sisa makanan yang tidak dapat dicerna maupun diserap oleh tubuh akan dikeluarkan melalui anus. Dalam bentuk apa teman-teman? Yaps, dalam bentuk tinja. Terima kasih kalian semua sudah menonton video edukasi saya tentang sistem reproduksi wanita maupun laki-laki. Jika kalian suka, silahkan di-like. Dan jika menurut kalian ini sangat bermanfaat dan perlu untuk di-sharing, silahkan kalian sharing ke teman-teman dekat. Jangan lupa juga untuk di-subscribe ya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye.